Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama saya sendiri, Dewi Sonia Putri dengan NIM 211021153. Selanjutnya, Saya Bintara Satya Bunibawa dengan NIM 19112163. Selanjutnya, Baik, saya Felicia Syahda Vivia Auberta dengan NIM 211021130. Selanjutnya, Saya Dimas Teguh Ramadhani dengan NIM 211021145. Saya Latifah Anggraini dengan NIM 211022320. oke baik, di sini kami akan menjelaskan materi dari kerja kami. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik. Materi pertama, sistem persamaan linear. Metode eliminasi Gauss dengan substitusi kembali. Pada metode ini, yang perlu dilakukan adalah melakukan operasi pada koefisien yang ada dalam persamaan, dan hasil akhirnya adalah sistem persamaan ekuivalen yang selanjutnya dapat dengan mudah diselesaikan dengan metode substitusi. Di bawahnya adalah sistem persamaan linear secara umum, dan ini adalah ditulis dengan augmented matrix. Lanjut, contoh study case. Sebuah toko menjual peralatan tulis, diantaranya pulpen, pensil, dan buku. Jika pembeli pertama membeli 1 pulpen, 3 pensil, dan 2 buku, dan harus membayar 33.000. Kemudian pembeli kedua membeli 2 pulpen, 1 pensil, dan 1 buku, dan harus membayar 23.500. Dan pembeli ketiga membeli 1 pulpen, 2 pensil, dan 3 buku, harus membayar 36.500. Berapakah harga per 1 buah pulpen, pensil, dan buku? Jawab dengan metode eliminasi Gauss. Yang pertama, kita buat bentuknya seperti baris seperti ini ya. 2132 132 seperti ini. Lalu kita akan mengubah angka 2 ini menjadi 0 dengan min 2B1 plus B2. Maka akan menghasilkan seperti ini. Lalu kita akan mengganti 1 ini dengan 0 dengan min B1 plus B3. Akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan mengganti min 5 dengan 1. Dengan 1 per min 5 kali B2. Yang hasilnya akan seperti ini. Nah, lalu kita akan mengganti min 1 ini dengan 0. Dengan cara B2 plus B3. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan yang terakhir kita akan mengganti 8 per 5 dengan 1 dengan menggunakan 5 per 8 B3. Maka hasilnya seperti ini. Lalu kita substitusi persamaan ini. X plus 3Y plus 2Z sama dengan 33.000. Ini. Y plus Z sama dengan 8.500. Ini. Dan Z sama dengan 7.500. Ini. Maka Y plus 7.500 sama dengan 8.500. Dengan Y plus 4 kali Y plus 4.500 sama dengan 8.500. Y 4.500 kita pindahkan. Y sama dengan 8.500 dikurangi 4.500. Maka Y sama dengan 4.000. Lalu kita akan mencari X. X plus 3 kali 4.000 plus Z kali 7.500 sama dengan 33.000. X plus 12.000 ditambah 15.000 sama dengan 33.000. Kita pindah ruas 12.000. X plus 27.000 kita tambahkan 12.000 dengan 15.000. Akan menjadi X plus 27.000 sama dengan 33.000. 27.000 kita pindah ruas, kita kurangi, maka hasilnya X sama dengan 6.000. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya X 6.000, Y 4.000, dan Z 7.500. Berikut adalah codingan dengan menggunakan Python. Dan akan menghasilkan matriks X 6.000
Y 4.000, dan Z 7.500. Apakah ada pertanyaan? Kalau itu, Dia yang di grup. ya yang itu yang OB. Siap Mas, berarti mau tanya Mas, apakah perbedaan metode eliminasi Gauss substitusi kembali dengan metode OBE? Oke, Mas Bando, akan saya jawab ya. Set dulu. Nah, perbedaan metode eliminasi Gauss substitusi kembali dengan OB yaitu jika metode eliminasi Gauss hanya berhenti jika ada satu yang menghasilkan satu ini. Nah, tetapi jika OB berhenti harus ketika ada matriks identitas sudah jadi. Seperti itu Mas Banu. Kalau sudah paham? Oke Mas, terima kasih. Oke. Materi selanjutnya akan saya pindahkan ke teman saya. Siapa? Banu ya? Oke. Yang kedua ada sistem persamaan non-linear dengan metode biseksi. Sorry. Soalnya tentukan salah satu akar persamaan non-linear fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x min 5 dengan menggunakan metode biseksi jika diketahui nilai awalnya A sama dengan 1 dan B sama dengan 2 dan toleransi galat 0,0001. Penyelesaian. Tentukan fx. Fx-nya tadi kan x pangkat 3 plus 3x min 5. Tentukan nilai A dan B. A-nya 1, B-nya 2. Tentukan toleransi. Ekuivalen sama dengan 10E min 5. Iterasi 1. A-nya kan tadi 1, B-nya 2. FA sama dengan 1 pangkat 3 di plus 3 kali 1 min 5 sama dengan min 1. FB sama dengan 2 pangkat 3 plus 3,2 min 5 sama dengan 9. FA dikali FB kurang dari 0. Untuk dari FC-nya itu C sama dengan A plus B per 2. A-nya 1, terus B-nya 2 per 2 sama dengan 1,5. Terus FC sama dengan 1,5 pangkat 3 plus 3,1,5 3 kali 1,5 min 5 sama dengan 2,87. Terus FA dikali FC sama dengan min 1 dikali 2,875 sama dengan min 2,875 kurang dari 0. Maka B sama dengan C. B min A sama dengan 1,5 min 1 sama dengan 0,5. Iterasi 2. A-nya 1, B-nya 1,5. FA sama dengan 1 pangkat 3 plus 3 kali 1 min 5 sama dengan 1 min 1. FB sama dengan 1,5 pangkat 3 plus 3 kali 1,5 min 5 sama dengan 2,875. FA dikali FB kurang dari 0. Terus nyari FC-nya lagi. C rumusnya sama tadi A plus B sama per 3 sama dengan 1 plus 1,5 per 2
sama dengan 1,25. FC 1,25 pangkat 3 plus 3 kali 1,25 min 5 hasilnya min 0,703.125. FA dikali FC sama dengan min 1 dikali min 0,703.125 sama dengan 0,703.125 lebih dari 0, maka A sama dengan C, B min A sama dengan 1,5 min 1,25, hasilnya 0,25. Terus ini codingannya yang menggunakan Python. Ini hasilnya. Oke, sekian dari saya. Dilanjut yang lain. Dilanjut dengan Mbak Kelly. Bentar. Ini tadi nggak buka sesi pertanyaan dulu. Bandung nggak? Nggak buka pertanyaan. Iya. Mau tulis sih, Mas, udah buka pertanyaan. Dosennya ngerti ke. Ya nanti ada yang pertanyaannya 2 ya kena. Ya siapa tahu ada yang gampang pertanyaan 2 kali. Lanjut Kak. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Lanjut ya, ini persamaan nonlinear metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson itu apa sih? Metode Newton-Raphson itu merupakan metode penyelesaian persamaan nonlinear dengan menggunakan pendekatan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien. Dengan titik pendekatan dinyatakan pada persamaan xn plus 1 mendekati xn min f xn per f aksen xn. Kemudian ada algoritma metode Newton-Raphson. Pertama, definisikan fx dan f aksen x. Kedua, tentukan nilai toleransi konstanta dan iterasi maksimum atau n. Yang ketiga yaitu tentukan tebakan awal atau nilai awal x0. 4. Hitung fx0 dan f aksen x0. Kelima yaitu untuk iterasi i yang 1 sama dengan n atau fx lebih besar dari sama konstanta, hitung x menggunakan persamaan xn plus 1 mendekati xn min fxn per f aksen xn. Kemudian yang ke-6 ada akar persamaan merupakan nilai xi terakhir yang diperoleh. Lanjut studi case-nya. Di sini terdapat 3 bersaudara. Katakanlah anak pertama bernama Ani, dia membeli permen 1 untuk 3 kali makan. Trini anak kedua membeli 5 permen untuk 1 kali makan, dan Ara anak terakhir membeli 9 permen untuk dimakan langsung. Jadi berapa kali mereka bertiga memakan permen jika bersamaan? Maka jabarkanlah menggunakan metode Newton-Raphson. Langsung ke penyelesaiannya, umpamakan Ani sama dengan x pangkat 3, Rini sama dengan 5x, Ara sama dengan 9. Maka umpama persamaan nonlinearnya adalah fx sama dengan x pangkat 3 min 5x min 9. Lalu diselesaikan menggunakan metode Newton-Raphson. Dimisalkan x0 sama dengan 2 dan epsilon sama dengan 0,1. xi plus 1 sama dengan xi min fxi per f aksen xi sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 min 5x min 9. F aksen x sama dengan d per dx x pangkat 3 min 5x min 9 sama dengan 3x pangkat 2 min 5 min 0 sama dengan 3x pangkat 2 min 5. Dilanjut iterasi 1
yang bisa dilihat dengan slideshow. Bentar. fx0 sama dengan x2 sama dengan 2 pangkat 3 min 5 kali 2 min 9 bisa dilihat hasilnya 1,57149 yang artinya epsilon lebih besar dari epsilon. Iterasi maka akan dilanjutkan. Yang kedua bisa dilihat iterasi kedua dengan hasil negatif 0,562051 masih lebih besar dari epsilon, maka iterasi dilanjutkan. Kemudian ada iterasi 3 dengan hasil min 0,017898 dan hasilnya masih besar dari epsilon, maka iterasi akan dilanjutkan. Kemudian ada iterasi 4 dengan hasil negatif 0,12877 yang hasilnya masih lebih besar dari epsilon, maka akan iterasi dilanjutkan. Yang terakhir iterasi kelima dengan hasil 0,02539 yaitu lebih kecil dari epsilon, maka iterasi selesai. Di sini maka terdapat pendekatan nilai akar fx sama dengan x pangkat 3 min 5x min 9 dengan nilai awal x0 sama dengan 2 adalah 2,881 yang ini. Selanjutnya ada penyelesaian menggunakan Python. Di sini ada mendefinisikan fungsi, turunan fungsi, terus lanjut, dan nanti akan suruh masukkan guess, tolerable error, dan maximum step dengan hasil metode Newton-Raphson sebagai berikut. Cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Vel, aku mau nanya. Apa yang menjadikan metode Newton-Raphson itu lebih baik dari metode iterasi titik tetap dan metode bisection? Oke, kenapa metode Newton-Raphson itu lebih baik? Di sini karena metode Newton-Raphson sendiri lebih efektif daripada metode iterasi titik tetap dan bisection yang untuk mencari akar fungsinya masih rada kurang cepat untuk mencapai titik solusi karena Newton-Raphson sendiri mempercepat laju konvergen dengan cara menambahkan informasi tentang fungsi yaitu dengan menggunakan turunan fungsi. Sekian. Apa udah paham? Oke, dah. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijabarkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya aku mau menjelaskan materi selanjutnya. Latifah, minta di share screen boleh? Oke, di sini aku mau jelasin tentang interpolasi metode Lagrange. Next. Metode interpolasi Lagrange itu hampir sama dengan metode interpolasi Newton, tetapi tidak menggunakan bentuk pembagian beda hingga. Jadi metode Lagrange ini dapat diturunkan dari persamaan Newton. Interpolasi Lagrange digunakan untuk mendapatkan fungsi polinomial Px berderajat tertentu yang melewati sejumlah titik data. Oke, next. Ya, misalnya kita ingin mencari fungsi polinomial berderajat 1 yang melewati dua buah titik, yaitu x0, y0, dan x1, y1. Di sini ada bentuk polinomial Newton order 1 yang memiliki bentuk pembagian beda hingga, yaitu seperti yang tertera pada layar, lalu disubstitusikan menjadi berikut, lalu dikelompokkan suku sebelah kanan dikelompokkan sehingga menjadi seperti yang tertera pada layar. Lalu persamaan ini merupakan interpolasi polinom Lagrange yang berordo 1. Lalu untuk interpolasi ordo 2-nya maka akan didapatkan seperti yang tertera pada layar. Lalu untuk interpolasi ordo 3 dan selanjutnya tinggal ditambahkan saja. Lalu untuk bentuk umum interpolasi polinom Lagrange ordo n adalah f1x sama dengan sigma n i sama dengan 0, lix fx i. Dengan LIX-nya seperti yang tertera pada layar. Dengan menggunakan persamaan di atas, dapat dihitung interpolasi Lagrange yang berordo lebih tinggi, yaitu misalnya interpolasi ordo 1, dengan persamaannya seperti berikut.
Next. Dari persamaan berikut didapati bentuk interpolasi polinom Lagrange order 1 yaitu f1x sama dengan x min x1 per x0 min x1 fx0 plus x min x0 per x1 min x0 fx1. Lalu dapat dihitung pula interpolasi polinom Lagrange order 2 yaitu seperti berikut. Sehingga interpolasi polinom Lagrange order 2 yaitu seperti yang tertera pada layar. Next. Di sini ada study case, yaitu diberikan 3 data eksperimen, yaitu 1 min 1, 3,1/2, dan 4,0. Jika diketahui data tersebut, tentukanlah nilai polinom dengan menggunakan metode Lagrange, dan buatlah pemrogramannya berdasarkan data tersebut. Lalu di sini kita menghitung dengan pendekatan order kedua, yaitu dengan mencari L0, L1, dan L2. L0 di sini dengan menggunakan rumus P2,0x, sama dengan x min x1 dikali x min x2 per x0 min x1 dikali x0 min x2. Lalu masukkan nilainya, setelah itu didapatkan hasil 1/6 x2 pangkat 1/6 x pangkat min 2 1/6 x pangkat 2 min x 7x plus 12. Lalu di sini ada untuk mencari L1 dan L2, yaitu masukkan rumusnya, lalu masukkan nilainya, dan di sini L1-nya mendapatkan hasil min 1/2, X pangkat 2 min 5X plus 4, lalu L2-nya mendapatkan hasil 1/3, X pangkat 2 min 4X plus 3. Lalu untuk mencari polinomnya, itu dengan rumus Pnx sama dengan Y0 dikali P2,0x plus Y1 dikali P2,1x plus Y2 dikali P2,2x. Lalu masukkan nilainya, lalu dijumlahkan dan mendapatkan hasil min 5x pangkat 2 plus 29x min 3 per 12. Next. Lalu di sini masukkan programnya yang menggunakan Python dengan x-nya itu yaitu 1, 3, dan 4. Y-nya itu min 1, setengah, dan 0. Lalu outputnya akan menghasilkan min 1,0. Di sini juga ada visualisasinya. Next. Oke, sekian dari presentasi saya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya ya, Nia? Iya. Boleh nggak jika hasil dari perkalian XI pada penyebut dalam perhitungan LI bernilai 0? Menurutku sih nggak boleh ya, karena aku mengutip dari penjelasan Pak Dimas pada mata kuliah sebelumnya itu apabila penyebut dalam perhitungan LI bernilai 0 itu tidak bisa menggunakan interpolasi metode Lagrange. Karena hasil akhir dari penyelesaiannya itu pasti bernilai tak terhingga atau bisa dikatakan itu tak terdefinisi gitu. Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Kelihatan nggak? Belum. Udah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang interpolasi metode Newton.
Interpolasi ini digunakan untuk menebak data yang tidak diketahui berdasarkan data-data lain yang berada di sekitar data tersebut. Pada ilustrasi gambar di samping, apabila ingin menebak data kedalaman yang berada di titik X antara X1 dan X2, maka kita dapat melakukan interpolasi berdasarkan data X1 dan X2. Interpolasi Newton menggunakan deret polinomial untuk menghubungkan titik-titik data. Interpolasi Newton merupakan polinom order ke n dan memerlukan n plus 1 titik data, yaitu x0, x1, x2, sampai x ke n. Bentuk umum polinom order ke n yaitu p ke nx sama dengan b0 plus b1 dikali x min x0 plus b2 dikali x min x0 dikali x min x1 plus sampai b ke n dikali x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2 sampai x min xn, dengan b0 sama dengan fx0, B1 sama dengan fx1, x0 sama dengan fx1 min fx0 per x1 min x0. Di mana bedanya ini hingga x1. B2 sama dengan fx2, x1, x0 sama dengan fx2, x1 min fx1, x0 per x2 min x0. B3 sama dengan fx3, x2, x1, x0 sama dengan fx3, x2, x1 min fx2, x1, x0 per x3 min x0. Nah, di sini ada study case, yaitu seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk mengamati pertumbuhan bakteri. Dari praktik tersebut didapatkan data pengukuran pertumbuhan bakteri selama 2 hari pada tabel di bawah ini. Carilah perkiraan data pada X sama dengan 7,3 menggunakan interpolasi Newton order ketiga, di mana X ini nilainya dan Y nilainya seperti ini. Langsung ke penyelesaiannya. Yang pertama, jadi kita cari dulu order 1, order 2, dan order 3. Seperti rumus yang sudah saya paparkan tadi, untuk mencari order 1 yaitu menggunakan fx1, x0 sama dengan fx1 min fx0 per x1 min x0. Ini nilai fx1-nya, ini nilai fx0-nya. Jadi diperoleh hasilnya order 1 yang pertama yaitu 0,9364. Begitu juga untuk order 1 selanjutnya. Untuk order 2 yaitu menggunakan rumus fx2, x1, x0 sama dengan fx2, x1 min fx1, x0 per x2, x0. Sehingga diperoleh order 2. Untuk order 3 menggunakan rumus fx3, x2, x1, x0 sama dengan fx3, x2, x1 min fx2, x1, x0 per fx3 min x0, sehingga diperoleh order 3. Setelah semua order sudah dapat, selanjutnya maka kita cari polinom. Di sini kita disuruh untuk mencari polinom ketiga, yaitu menggunakan rumus B0 plus B1 X min X0 plus B2 dikali X min X0 dikali X min X1 plus B3 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2. Selanjutnya tinggal hasil dari order yang sudah kita hitung, kita masukkan ke dalam rumus. Untuk menentukan B0, B1, B2, dan B3, kita gunakan nilai order yang di paling atas. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus sehingga, diperoleh persamaannya yaitu 0,0509x pangkat 3 plus 0,7679x kuadrat min 2,5763x min 1,4626. Setelah itu, kita substitusikan nilai 7,3 ke dalam rumus yang tadi,
sehingga diperoleh F7,3 yaitu 0,8340. Selanjutnya ini program untuk soal yang tadi. Pertama kita definisikan dulu nilai X dan Y. Selanjutnya buat tabel beda dibagi Newton. Selanjutnya ini sintaks untuk mengisi tabel di DK0. Selanjutnya ini untuk mengisi tabel di DK, J. Yang terakhir ini untuk menentukan nilai P jika X 7,3. Ada yang mau ditanyakan? Aku mau nanya. Ya, gimana? Pak, kalau mau nyari polinom keempat, gimana ya rumusnya? Balik lagi ke sini ya. Ini kan untuk nyari polinom ketiga, kita kan cari orde sampai orde 3. Jadi untuk nyari polinom keempat, kita harus nyari orde sampai orde 4. Setelah itu, kita masukkan orde keempat ke dalam rumus. Jadi, P4X sama dengan B0 plus B1 dikali X min X0 plus B2 dikali X min X0 dikali X min X1 plus B3 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2 ditambah B4 plus X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2 dikali X min X3. Bisa dipahami? Siap, bisa. Makasih. Oke, sama-sama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, sekian dari presentasi dan diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.